Assalamualaikum teman-teman penjelajah sejati. Sekedar informasikan, sekarang penjelajah sejati punya komunitas bernama Explorer. Cukup dengan 10.000 bisa bergabung di komunitas Explorer. Keuntungannya yaitu, konten khusus yang hanya bisa ditonton oleh komunitas Explorer, stiker khusus ketika berkomentar, dan title khusus bagi pelanggan setia. Selain itu, kalian bisa dukung kami dengan menekan tombol terima kasih yang ada di setiap video, dan mendonasikan sedikit rejeki untuk perkembangan channel kami. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman penjelajah sejati yang telah menonton konten ini. Kali ini bisa kita lihat di belakang kita ada sebuah makam yang mana ini ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu makam Pangeran Wiraguna. Dan konten pada hari ini kita akan mencari edukasi, mencari ilmu sejarah tentang pemilik makam beliau dan juga pengaruhnya terhadap masyarakat, terus sejarahnya seperti apa, kenapa beliau bisa sampai di sini, dan asal-usulnya. Mungkin kita akan ulik secara gaibiah atau spiritual dibantu dengan Ki Jaya. Hari ini kita bersama Ki Jaya. Baik, langsung saja kita berikan kesempatan pada Ki Jaya untuk menyampaikan sesuatu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Penjelajah Sejati, sejatinya para penjelajah diri. Malam hari ini kita eksplor langsung di sebuah makam Pangeran Wiraguna. Kedatangan Aki malam hari ini selain untuk bersilaturahmi, kita akan mencari tahu silsilah atau sejarah Pangeran Wiraguna bisa sampai di wilayah sini. Cara untuk Aki mengetahuinya, kemungkinan Aki akan membukakan mata batin atau kita berkomunikasi dengan yang ada di makam sini atau di sekeliling sini agar kita mendapatkan informasi yang kebenarannya bahwa sesungguhnya Pangeran Wiraguna berasal dari mana dan memiliki kelebihan atau karomah seperti apa. Nanti Aki akan membantu mencari tahu informasi yang pemirsa butuhkan. Sebelum Aki mulai, Aki doakan untuk semua pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada, semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam, Amin. dijauhkan dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Amin. Untuk hari ini semoga kita bisa ambil hikmahnya bahwa makam ini adalah sebuah makam yang akan mengingatkan kita bahwa kita semua akan mati. Matinya seperti apa? Kita akan melihat perjalanan hidup kita, bahwa sesungguhnya jasad bisa meninggalkan dunia, tapi nama kita akan dikenang sepanjang masa bila perbuatan amal dan baik kita selalu diamalkan oleh orang yang masih hidup. Untuk mulai hari ini, Aki akan mencoba membuka batin narasumber ini atau moderator untuk mencari informasi tentang makam yang ada di belakang saya ini. Bila ada kesalahan kata atau apa, Aki mohon dibukakan pintu maaf. Untuk mempersingkat waktunya, Aki akan memulai untuk membukakan mata batinnya agar bisa mencari tahu informasi yang ada di sekeliling sini. Moderator udah siap untuk dibuka? Siap. Ya. Baca pembukanya dulu. Bismillah, syarat istighfar. Ya. Silakan. Apa yang dilihat? Banyak di
depan udah ada yang nungguin. Banyak macamnya. Banyak. Mungkin yang di luar ingin tahu keberadaan kita di sini, kita sedang apa, beraktivitas apa. Ya dengan niat tulus kita, baik kita untuk berziarah atau untuk mencari tahu tentang kebaikan dan keilmuan beliau, mungkin yang di luar juga akan memahaminya. Untuk di dalam sini, apakah ada yang menyambut atau apa? Ada satu utusan ya, mungkin Utusan. ya. Salah satu utusannya yang ada di kasur, di atas kasur. Apakah boleh tahu siapa namanya? Nggak boleh. Nggak boleh tahu. Boleh minta dikisahkan tentang beliau, bisa sampai di sini dan asalnya dari mana dan perjalanannya. Hubungannya dia Ajudannya. ajudan pribadi. Sejarahnya bisa sampai ke sini karena sejarahnya lari lah dari kejaran Belanda karena beliau pro sama pribumi. Pribumi, oh gitu. Terus beliau berbaur lah sama masyarakat. Pada akhirnya ya sudah sampai berbaur dan dibumikan lah di sini. Oh, dikebumikan di sini. Tempat berkeluarga di sini? Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Jadi pemirsa, dari keterangan tadi dari ajudan beliau menyatakan pro dengan masyarakat pribumi dalam perjuangan. Ada yang lewat. Apaan tuh? Kayak ini Ki. Kayak yang melata gitu. Masuk kemana? Bawah kolong? Lari sini sih, Dari luar? dari luar. Katanya dari yang di sini, penguasa sini katanya. Jadi pemirsa, beliau pro dengan warga pribumi untuk berjuang negara kita, dan dalam pelariannya beliau menyatu dengan masyarakat dan seperti membumi lah. Jadi dengan cerita ajudan tadi kita bisa mengambil hikmahnya bahwa dia bisa kita anggap sebagai pangeran atau pahlawan karena ikut membantu perjuangan di negeri kita. Bisa dilanjut yang lain? Yang tadi lewat gimana? Sudah bisa diinformasikan? Udah nggak ada sih. Udah nggak ada. Dia hanya menunjukkan. Terus bisa ditanyakan kembali apalagi yang beliau lakukan pada masyarakat setempat sehingga beliau namanya harum. Beliau dibuatkan tempat yang bisa diziarahi oleh kita-kita untuk mengirimkan doa. Katanya sih cuma bisa bilang banyak karena takutnya amal beliau jadi nggak ikhlas lah, gitu. Iya. Tapi cuma bisa bilang banyak sehingga beliau pun dikenang lah di sini. Jadi pemirsa, mohon maaf beliau tidak bisa menyebutkan segala kebaikan-kebaikan karena sesungguhnya pada akhirnya jika beliau menceritakan segala kebaikan beliau maka bisa menggugurkan keikhlasan dari segala amal-amal beliau. Takutnya walaupun beliau sudah tidak ada tapi amal-amal itu tersebar luas di masyarakat, akhirnya seperti dikatakan
wah beliau ini jumawa, kenapa sudah tidak ada masih menyampaikan ini itu. Jadi mohon maaf pemirsa bila beliau tidak mau menyebutkan, tetapi beliau menyampaikan beliau banyak membantu masyarakat. Apapun yang masyarakat inginkan pasti beliau bantu. Jadi kebaikan ini diwujudkanlah makam ini untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan-kebaikan beliau. Ada lagi? Yang tadi datang tutup yang lewat Berubah, berwujud, berwujud. Bisa ditanyakan maksudnya? Gak senang dia, gak senang. Kenapa tidak senang? Karena kita mendoakan beliau istilahnya dia musuh beliau gitu. Oh, Gak senang iya. kalau ada yang doain beliau. Dia mau menyesatkan yang jarah-jarah di sini. Jadi orang berharap buat ya ilmu, harta segala macam. Dia mau menyesatkan gitu. Yang niatnya tadi ziarah, mendoakan beliau, mengingat kematian, Disimpangkan pengen disimpangkan. niatnya. Gitu. Bahaya nih. Orangnya sini. Boleh tahu dari mana? Nggak perlu tahu kan. Hmm. Saya udah lama di sini. Asalnya? Belum ada manusia saya udah di sini. Memang tugasnya. Senang aja saya melihat manusia menyimpang. Jadi intinya pemirsa, yang hadir ini tugasnya ingin menyesatkan manusia yang semula niatnya datang ke makam untuk berziarah, untuk mendoakan, mengingat akan kematian, mentauladani akan kebaikan. Akhirnya ada yang mengganggu untuk menyimpangkan niat kita dengan meminta pada makam atau segala macam untuk kewibawaan, untuk segala macam. Intinya walaupun perkataannya dia musuh beliau, itulah bagian dari ceritanya. Dan itulah tugasnya, dia ditugaskan untuk menyesatkan kita-kita bagi yang tingkat keimanannya kurang kuat. Jadi itu haknya dia untuk melencengkan kita. Untuk apa itu haknya? Kembali pada diri kita, luruskan niat kita, jangan goyah dengan bisikan-bisikan yang akhirnya membuat kita terperangkap dalam jebakannya. Intinya makam ini kita hadir untuk mendoakan, untuk mengingat kebaikan-kebaikannya dan menjaga agar tetap suci. Adapun yang di sebelah sini yang ingin mengganggu kita atau mengubah niat kita, biarkan, itu kembali pada kitanya. Kita kuat tidak menghadapi ujian tersebut atau godaan tersebut. Jadi kita lanjut lagi. Apa ada yang dipertanyakan lagi? Suruh pulang. Suruh pulang. Pulang aja kalau niatnya beda. Oh gitu. Mohon maaf, kita hanya buat konten. Adapun nanti niat pemirsa yang lain datang ke sini, itu tergantung niat masing-masing. Kita hanya berkunjung ke sini, ingin bersilaturahim, tidak buat lain-lain. Jadi gimana? Izin sebentar lagi.
tetap dia nyuruh pulang. Kalau ya kita nggak sesuai sama itulah, sama tujuannya dia. Emang ajudan berpesan kalau kesini tolong luruskan niat, jangan sampai menyimpang. Terus beliau juga, yang pemilik makam juga sedih melihatnya kalau sampai istilahnya mintalah sama beliau untuk harta, ilmu apa segala macam. Beliau udah tenang, udah beda alam juga sama kita, jadi cukup saya cukup pemilik makam sebagai pengingat untuk kematian aja. Untuk memperbaiki diri jadi lebih baik, terus ibadahnya jangan ditinggal. Terus mohon maaf katanya pemilik makamnya nggak bisa hadir, jadi diwakilkan sama saya. Jadi pemirsa, itulah pesan dari ajudan beliau, luruskan niat, jalani ibadahnya agar tidak mudah tergoda pada saat kita akan mendatangi makam-makam yang memiliki kebaikan-kebaikan atau amal kebaikan. Pesan beliau untuk kebaikan kita juga, ziarah untuk mengingat akan kematian. Dan kita semua nanti akan mati. Amal kita akan selalu dikenang, kebaikan kita akan selalu dikenang bila kita selalu menjalankan perintahnya dan berbaik sangka pada semua. Jadi pesan sekali lagi, luruskan niat agar iman kita kuat. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau dari yang ini, dia nggak akan berhenti sih sampai kiamat pun nggak akan berhenti buat mengganggu manusia. Karena memang tugasnya. Jadi yang di sini tidak bisa disalahkan juga karena memang tugasnya menggoda manusia. Tinggal kembali pada kitanya, kuat tidak keimanan dan keislaman kita dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada lagi? Ya, kamu nggak pulang-pulang, kamu nantangin saya. Mohon maaf, tidak menantang, tapi kita hanya menyampaikan pesan beliau. Setelah ini kita akan kembali. Kalau boleh tahu dari mana? Enggak. Tahu? Udah lama sih. Ya kalau gitu, minta kebijaksanaan. Kita sama-sama menjalankan tugas Aki untuk kebaikan, tugas itu untuk menjalankan tugas menyesatkan manusia. Jadi biarlah kita menjalankan tugas masing-masing, tinggal kembali pada manusianya. Jadi mohon maaf, kita tidak mengganggu, kita tidak untuk mengacaukan, kita jaga tugas kita masing-masing. Semua kita kembalikan pada niat yang akan datang ke sini. Ya pemirsa, untuk pencarian informasi di sini, Aki cukupkan sampai di sini. Sebelum Aki tutup konten ini, Aki akan menutup kembali moderator agar mata batinnya tertutup. Baca. Ya. Apa ya? Baik. Mata saya sudah ditutup kembali untuk batinnya, dan saya sudah tidak bisa melihat beliau dan yang tadi.
Untuk konten hari ini kami cukupkan. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi, kami hanya sekedar mengulik, dan ini informasi dari ajudannya langsung. Mudah-mudahan ini bisa sesuai dengan sejarahnya, dan apabila tidak sesuai, saya mohon maaf. Dan ini informasi bukan dari kami langsung, dan juga kami kekurangan literasi dan informasi. Kami tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan juga untuk informasi yang kami dapatkan. Saya hanya bisa memohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari kata-kata, informasi, edukasi maupun tingkah laku kami yang menyinggung atau merusak nama baik beliau. Saya mohon maaf, dan Kijaya juga mohon maaf. Langsung saya akhiri untuk konten hari ini. Jangan lupa nanti kita akan ekspor kembali di tempat yang lain. Jangan lupa ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.